melanjutkan pembahasan tentang Khulafa Rasyidin dan bagaimana Syiah itu menyusup sebagai ahlul hadis, ya. Lalu mereka memasukkan riwayat-riwayat yang menghina para sahabat. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, pantaskah seorang ahlul hadis itu menghina Bani Umayyah? Nah, ini jadi masalah juga. Ya, jadi masalah juga. Berarti dia punya sifat kesyiahan. Ya, dia condong kepada Ali daripada dia condong kepada Muawiyah. Dan ini menyelisihi Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu tidak menganggap bahwa para Khulafa Ar-Rasyidin itu maksum seperti Syiah. Ya, tetapi mereka beristihad. Masing-masing para khulafa sahabat itu punya istihadnya. Nah, di sini ada hadis yang mirip juga dengan hadis yang sebelumnya, yaitu diriwayatkan di kitab Al-Jami'ul Kabir, ya, Imam Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, ya, oleh At-Tirmidzi. Nah, saya baca riwayatnya. Hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Suraiju ibn Nu'man qala hadatsana Hasyuraju bin Nubatah an Sa'id bin Jumhan, ya, Sa'id bin Jumhan qala hadatsani Safinah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khilafatu fi ummati 30 sana, ya, khilafah di umatku ini 30 tahun, ya. Tidak ada kata khilafah nubuwah, tidak ada, ya. Adanya khilafah saja. Ya. Riwayat yang sebelumnya ada khilafah nubuwah. Ini riwayat yang kedua ada khilafah saja, tidak ada nubuwah. Summa mulkun ba'da dzalik. Selanjutnya setelah khilafah 30 tahun, selanjutnya jadi raja atau kerajaan, ya. Summa qala li Safinah. Ya, kemudian Safinah berkata kepada siapa? Sa'id bin Jumhan. Amsik khilafata Abi Bakar wa khilafah Umar wa khilafah Utsman. Ya. Jadi hitung khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tsumma qala li, ya. Kemudian dia berkata kepadaku, amsik khilafah Ali. Qala fawajadnaha 30 sana. Nah, kemudian kita hitung khilafah Ali, kemudian setelah itu kita total ternyata 30 tahun. Baik. Qala Sa'id, berkata Sa'id, faqultu lahu, kemudian saya berkata kepadanya, inna Bani Umayyah yaz'umuna annal khilafah fihim. Kemudian Bani Umayyah berkata bahwa sesungguhnya khilafah itu masih ada di keluarga mereka, ya. Qala kadzabu. Kemudian Safinah berkata mereka berdusta, Banu Zarqa, ya, Banu Zarqa. Balhum mulukun min syarril muluk. Mereka ini berdusta, Banu Zarqa, keturunannya Zarqa, ya. Ya, wis omongan kotor ini sebenarnya. Kemudian balhum mulukun min syarril muluk. Bahkan mereka itu raja-raja, ya, raja dari sekian raja-raja yang jahat, ya, raja terjahat dari sekian raja-raja yang jahat. Nah, inilah yang menjadi masalah. Jadi pantaskah salah seorang perawi hadis itu menghina Bani Umayyah dan bahkan menyebut mereka ini sebagai syarril muluk, yakni sejahat-jahatnya raja atau sejahat-jahatnya raja-raja? Enggak pantas, ya. Tapi yang saya heran, hadis ini diriwayatkan juga, ya, diriwayatkan juga sama Ahlus Sunnah. Jadi heran. Nah, di sini saya akan membahas tahqiq. Tahqiq itu mencari apakah benar hadis ini hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Ya, hujjah itu sebagai dalil, ya. Nah, ini saya periksa, ya.
Saya geser kameranya, nah sampai sini. Ya. Jadi ini hadisnya Sa'id bin Jumhan. Ya. Dia meriwayatkannya, menempelkan riwayat ini kepada Safinah. Nah, di sini ada jarah dan ta'dil. Ta'dil itu maksudnya sisi baiknya dia ini apa gitu. Sedangkan jarah itu kritiknya, ya. Kritiknya. Jadi kritik apa dari riwayat hadis tersebut. Nah, al-hadis sahahahu Ahmad. Yang dimaksud Ahmad itu Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Lakin as-shawab anal hadis lam yasih. Tetapi hadis ini yang benar itu tidak sahih. Wa madar al-hadis ala Sa'id bin Jumhan. Dan hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jumhan. Satu-satunya hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jumhan. Wa huwa dhaif 'inda aktsaril ulama. Dan orang ini dhaif. Banyak ulama yang mendhaifkan orang ini, perawi ini. Wa Safinah la tasih suhbatahu kama sayati. Dan Safinah itu tidak termasuk dari kalangan sahabat yang sahih, yang sampai kepada Nabi persahabatannya. Mari kita periksa, ya. Nah, saya zoom ya supaya kelihatan.